Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghirup udara dan menikmati indahnya dunia. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang menyebarkan dakwah Islam sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam dan ilmu-ilmunya pada masa ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miftahul Nurul Julija sebagai moderator dan pemateri ketiga, dan dua rekan saya yang bernama Suhaimi sebagai pemateri pertama dan Marliana sebagai pemateri kedua. Dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep dan Praktik Pendidikan di Thailand. Dan marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini seraya melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan dengan pembahasan materi sejarah pendidikan Islam di Thailand yang akan dibahas oleh saudara Suhaimi selaku pemateri pertama. Kepadanya disilahkan. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan sejarah pendidikan Islam di Thailand. Untuk itu saya akan membahas tentang bagaimana sih sejarah pendidikan Islam di Thailand. Jadi Thailand atau Muang Thai adalah negara ASEAN yang terletak di Asia Tenggara, dan ini merupakan negara ASEAN. Pemerintahannya berbentuk kerajaan yang terdiri 76 provinsi dengan jumlah penduduk 57 juta jiwa. Wilayah Thailand bagian selatan banyak dihuni oleh umat Islam. Jumlah mereka adalah 2,3 juta atau sekitar 4%. Dari seluruh penduduk Thailand, wilayah yang banyak dihuni umat Islam ini meliputi Fatani, Yala, Narawit, dan Satun. Mereka mempunyai budaya sendiri jika dibandingkan dengan penduduk Thailand di wilayah lain yang mayoritas agama Buddha. Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari program sertifikat kejuruan, program short course, sekolah kejuruan dan interest group program. Pendidikan Islam merupakan suatu totalitas yang dapat mengantarkan anak didik untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang Islam dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dalam sistem pendidikan Islam tidak dapat terlepas dari refleksi kehidupan bangsa dan negara itu sendiri. Proses pendidikan Islam sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan agama Islam dan budaya di permukaan bumi. Begitu pula dengan timbulnya proses pendidikan Islam di Thailand yang terdapat sekitar 4% dari seluruh penduduk Thailand, sekitar 70 jiwa, yang mayoritas beragama Buddha, kaum muslimin di seluruh Thailand sekarang ini telah mencapai jumlah sekitar 10% orang. Mereka terutama berkonsentrasi di wilayah selatan di 4 provinsi, yaitu Yala, Patani, dan Setum. Lembaga pendidikan agama Islam di Thailand yaitu pendidikan madrasah yang mengembangkan antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Madrasah ini pada mulanya adalah lembaga pendidikan pondok yang berubah menjadi sistem madrasah. Di lembaga ini pengaturan sesi pelajaran agamanya pada pagi hari dan pelajaran umumnya pada sore hari. Kurikulum pelajaran umumnya diambil dari kurikulum pemerintah. Apapun tingkat pendidikan tersebut meliputi yang pertama tingkatan ibtidaiyah, yang kedua tingkatan mutawassithah, dan yang ketiga tingkatan tsanawiyah. Di dalam dunia pendidikan, salah satu hal yang sangat penting yaitu model pendidikan.
sering dikatakan bahwa model itu merupakan suatu cara untuk prosedur sistematis dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tujuan pendidikan sekolah agama menurut kantor pendidikan swasta. Itulah dari saya, dari pemateri pertama, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, konsep pendidikan di Thailand yang akan dibahas oleh Saudari Marliana selaku pemateri kedua. Kepadanya disilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan di Thailand. Proses pendidikan Islam di Thailand telah berlangsung sepanjang dan berkembang sejalan dengan berkembangnya Islam dan budaya di permukaan bumi. Dengan itu, proses pendidikan Islam di Thailand dengan umat Islam yang berjumlah 15% dibandingkan dengan penganut Hindu yang berjumlah 80%, yang mengakibatkan pendidikan di Thailand mengalami hambatan. Adapun yang membawa pendidikan Islam itu adalah para pedagang dari berbagai negara, di antaranya Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. Maka, untuk mewujudkan generasi yang berpengetahuan, di Thailand diterapkan 3 sistem pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan formal, yang kedua, sistem pendidikan non-formal, dan yang ketiga, sistem pendidikan informal. Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, sedangkan untuk sistem pendidikan non-formal terdiri dari program sertifikat kejuruan, program short course, sekolah kejuruan, dan group program. Selanjutnya, materi ketiga yang akan dibahas oleh saya sendiri mengenai kelebihan dan kelemahan konsep dan praktik pendidikan di Thailand. Asas-asas ilmu hukum atau usul al-fiqih, fikih, tata bahasa, tauhid, dan lainnya yang bersumber dari kitab-kitab hazanah pemikiran klasik. Pada waktu di sore hari, siswa barulah belajar mengenai pendidikan ilmu pengetahuan umum. Pemaparan ini menjadi dasar bahwa pendidikan yang ada di Puyut Pakarak lebih mendahulukan pendidikan agama Islam daripada pendidikan ilmu pengetahuan umum. Dengan adanya pendidikan agama Islam yang didahulukan, harapannya siswa dapat mensinergikan dan menginterkoneksikan antara agama dan sains dengan dasar atau pondasi agama terlebih dahulu, antara yang didapat di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Pendidikan di Puyut Prakarak masih banyak kendala, di antaranya banyaknya guru yang belum memahami bahasa Melayu, padahal pembelajaran agama Islam masih banyak mengadopsi dan mengambil referensi dari kitab-kitab berbahasa Melayu. Ini menjadi sebuah problem tersendiri. Siswa tidak akan bisa mengintegrasikan agama dan sains jika pendidikannya belum begitu menguasai bahasa Melayu yang menjadi referensi utama dalam pembelajaran di Puyut Prakarak. Namun, di sisi lain sekolah Puyut Prakarak memiliki alumni luar negara yang berbeda-beda, di antaranya cenderung untuk melanjutkan ke Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan lain sebagainya. Kecenderungan mereka itu tentu atas dasar kemampuan dan motif masing-masing. Adapun motivasi mereka untuk belajar di perguruan tinggi Islam di luar negeri disebabkan karena kebutuhan akan tenaga-tenaga pendidikan agama Islam di Pattani, Thailand masih sangat kurang serta diperlukan. Dengan adanya problem pendidikan kurang memahami bahasa Melayu, namun di sisi lain pendidikan di Puyut Prakarak dapat mengantarkan alumni-alumni atau lulusan akademik di sana dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri. Materi kelebihan dan kelemahan konsep dan praktik pendidikan di Thailand ini ada kaitannya dengan firman Allah yang tercantum dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.